ceritanya. Iya kan apa mengatakan Jokowi politisi. Saya tidak setuju dan logika lu. Lalu lu bilang gua takut gitu. Jadi semua yang tidak setuju pada logika lu anggap penakut. Ini logika apa? Lebih lucu lagi lah. Ampun. Loh, gini Bang, Loh, Abang enggak. mengatakan Pak Jokowi bukan pendapat. Pak Jokowi bukan negarawan. Ketidaksetujuan itu lalu lu definisikan sebagai ketakutan. Coba jelaskan bagaimana cara berpikir seperti itu. Prabowo Gibran Menteri DPR itu karyawan kita, bosnya. Bahkan kita pemegang saham terbesar karena Gen Z 50% ke atas. Baik. Jadi karyawan mana yang dikontrak 5 tahun baru kerja setahun udah minta 10 tahun. Kami nggak ngerti sebagai bosnya kenapa itu bisa keluar sekarang. Itu aja Mbak. Kita pengen Problem Indonesia hari ini bukan siapa paket 2029. Problem Indonesia hari ini memastikan mereka lulus dapat kerja, memastikan upahnya pantas, memastikan anak-anak yang usia sekolah SD, SMP, SMA mampu membayar sekolahnya. Itu problem mereka. Problem mereka bukan siapa paket 2029. Kalau seorang negarawan, dia akan menjawab problem-problem rakyatnya, bukan problem anaknya. Tapi politis. Pemilu masih 5 tahun ke depan, tapi Jokowi sudah membuat pernyataan mendukung pasangan Prabowo Gibran 2 periode. Bagi para loyalisnya, pernyataan itu mungkin sesuatu hal yang biasa-biasa saja. Tapi bagi Adian Napitupulu, pernyataan ini menunjukkan siapa Jokowi sebenarnya. Menurut Adian, Jokowi hanya memikirkan nasib keluarga dan anak-anaknya, bagaimana agar Gibran dapat tetap berkuasa. Bukan hanya itu, dalam debat ini, Adian Napitupulu akhirnya blak-blakan bahwa isu pemaksulan Gibran sudah masuk pembahasan DPR, dan isu inilah yang diduga menjadi pemicu munculnya seruan membubarkan DPR, yang memprovokasi massa melakukan aksi anarkis. Penasaran bagaimana serunya perdebatannya? Simak di video ini. Saya tadi punya pertanyaan ke Bang Adian, apakah arahan 2 periode Jokowi adalah upaya untuk menyelamatkan keluarganya dari isu ijazah dan juga pemakzulan, Bang Adian? Pertama begini ya, apa yang disampaikan orang itu, apa yang dikatakan orang itu, apa program orang itu merupakan manifestasi dari pemikirannya. Apa yang dipikirkan itu seringkali merupakan wujud dari keinginan-keinginan dia, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita berangkat dari pemikiran itu, kalau Pak Prabowo ini programnya MBG, makan bergizi gratis, terlepas bahwa ada problem-problem dalam pelaksanaan itu nomor 2 menurut saya, tapi nomor 1-nya adalah Pak Prabowo ini sedang berpikir tentang generasi berikutnya, tidak generasi sekarang. Nah, orang katakan bahwa negarawan itu selalu berpikir tentang generasi berikutnya, tapi politisi selalu berpikir tentang pemilu berikutnya. Nah, pernyataan Jokowi ini menunjukkan sebenarnya dia politisi, bukan negarawan. Karena dia tidak berbicara tentang generasi berikutnya, tapi dia berbicara tentang pemilu berikutnya. Jadi yang salah apa Bang Adian? Nggak ada yang salah. Semua orang boleh bicara apa saja, tapi dari situ kita memahami, oh cara berpikirnya seperti itu, gitu loh. Tapi kan ini pernyataan. Dan ini adalah pukulan telak pertama yang dilontarkan Adian Napitupulu yang sukses membuat loyalis Jokowi tunduk terdiam. Menurut Adian, di saat Prabowo sibuk memikirkan bagaimana nasib jutaan anak bangsa ke depan, Jokowi melalui pernyataannya mendukung pasangan Prabowo Gibran justru terlihat hanya memikirkan nasib anaknya sendiri. Dan video lanjutan berikut ini akan membuka mata kita semua, siapa dalang dan pamotif aksi demo rusuh di akhir Agustus yang sesungguhnya. Dan ini adalah pernyataan pertama seorang anggota DPR menanggapi isu pemaksulan Gibran, sekaligus menanggapi demo yang menyasar anggota DPR tersebut. Tapi kan ini pernyataan kedua ya. Pernyataan pertama itu dalam rangkaian peristiwanya ya, itu tanggal 2 atau tanggal 3 Juni surat pemakzulan Gibran itu dikirimkan oleh para purnawirawan ke DPR. Saya mungkin bisa salah dalam tanggal-tanggal. Tanggal 3 Juni, lalu tanggal 6 Juni Jokowi itu bicara bahwa nggak bisa dimakzulkan. Ini satu paket. Kalau ada pemakzulan harus dua-duanya, kira-kira seperti itulah. Nah, kemudian tanggal 25 Juli 24-25 Juli kalau tidak salah, pimpinan DPR mengatakan bahwa surat pemakzulan itu akan mulai dikaji. Lalu bulan Agustusnya rame lah tuh pembubaran DPR, isu pembubaran DPR kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kemarin disampaikan bahwa 2 periode lah, sampai 2 periode. Nah, itu kan juga rangkaian kronologi ya, yang kita bisa mengamati, oh sepertinya ada sesuatu nih kira-kira seperti itu. Nah, kalau kemudian memang tidak bisa dihindari ya bahwa faktanya ada serangan bertubi-tubi. Ijazah Jokowi, kemudian sekarang ijazah Gibran, kemudian pemakzulan Gibran dan sebagainya. Itu
pasti menggetarkan apa Jokowi sendiri. Nah, ini salah satu resiko ketika kemudian dia mau tidak mau akan diperhadapkan sebagai bapak bangsa atau bapak anaknya. Kira-kira seperti itu. Dan dia sudah memilih kan bahwa ya enggak. Terlepas dari dolar naik, terlepas dari apa situasi ekonomi yang sedang tertekan karena faktor Amerika menerapkan tarif apa itu resiprokal dan sebagainya, Jokowi nggak bicara itu. Jadi lebih negarawan Pak Prabowo daripada Pak Jokowi. Lah kalau kemudian seorang negarawan, kan bagaimana sih kita membedakan negarawan dan politisi? Negarawan selalu berbicara generasi berikutnya. Dari mana kemudian kita melihat bahwa oh ada potensi negarawan dalam program Prabowo karena dia berbicara MBG, MBG itu berbicara tentang generasi berikutnya. Oke, baik, Bang Freddy. Bagi sebagian orang, pernyataan Adian ini mungkin akan sangat mengejutkan. Tapi jika kalian mengikuti di video-video kami sebelumnya, kami sudah mencoba menganalisa dengan pola pemahaman yang... Nah, kembali lagi di channel saya, NKRI Harga Mati. Nah, teman-teman semua, di mana tadi kita melihat sebuah cuplikan video yang begitu menarik. Nah, teman-teman semua, mari kita bahas bersama. Maju Bang Andrian demi generasi anak bangsa, bukan haus kekuasaan yang merubah undang-undang demi keperinganan keluarga demi anak-anaknya. Ternak-ternak Mulyono, orang-orang kurang waras karena tidak tahu membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Asal bunyi mereka kira rakyat ini bodoh. Gagah pingin 2 periode, rakyat muak. Masih belum 1 tahun, lihat Gibran sudah muak. Kok mau 10 tahun berkuasa? Ya Allah, berikan pemimpin yang soleha, yang betul-betul cerdas dan mementingkan rakyat dan kemajuan negara Indonesia. Ya Allah, jauhkan negeri ini dan kezaliman dan keserakahan haus akan kekuasaan dari Mulyono. Negara ini itu adalah memikirkan kehidupan kebangsaan, bukan kekuasaan untuk kepentingan keluarga dan kelompok. Itu bukan negara, itu seorang pengecut. Termul ini kok tidak sadar anak muda juga pingin jadi wakil presiden. Banyak yang pintar lulusan S1, S3, tahun 2029. Lama kok, sudah 2 periode, cara berpikirnya gimana? Baru 1 tahun berkawasan sudah meminta 2 periode. Dasar bapaknya mencari kerjaan untuk anaknya, sementara anak bangsa banyak pengangguran. Pemimpin cuma mementingkan keluarga dan anaknya. Sampai saat ini di dunia pendidikan tidak diperbolehkan foto ijazah atau dokumen. Foto itu pakai kacamata, itulah kelihatan palsu. Horas, sekarang rakyat perlu lapangan pekerjaan, bukan pemilu 2029. Hancur tata negara dan hancurnya kelembagaan negara ini, ulah Jokowi dan keluarganya. Mantan presiden yang tidak punya hati karena selalu mementingkan anak dan keluarganya. Aneh kan? Akibat keserakahan Jokowi dan antek-anteknya, tugas Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden RI sangatlah berat karena harus kerja keras membenahi negara kesatuan Republik Indonesia yang diacak-acak Jokowi dan antek-anteknya. Termul mengaku pemberani menganggap orang lain penakut. Maju terus Bang Adian, ijazah aja nggak punya, komik kekuasaan berikut sudah Bang mazulkan saja. Pemimpin yang diam saja ketika melihat kejahatan sama saja dengan melakukan kejahatan. Cari duit semakin sulit bos, mikir. Watek ngeli pikir, ngali rakyat harus bangkit lawan. Mantan yang masih sibuk dengan relawan dan buzernya, master kooprisasi, konsolusi dan pencitraan. Kalau korupsi kan terkorupsi.
Jika PDIP tahu ijazah Gibran palsu, bongkar dong keluarganya Jokowi sudah mengobok-ngobok. PDIP jangan diam saja. Jokowi hanya memikirkan tata bagi keluarganya, ingin selalu dianggap keluarganya darah biru. Tolonglah Termul sadar, jangan bela Jokowi terus jadi korban rakyat kecil yang hidupnya lemah saat ini susah cari kerjaan. Kalau masyarakat yang cerdas sudah paham siapa dalang semuanya ini, tahu kok diam saja, berarti andil dosa tanpa bangsa Indonesia. Memang enak uang haram itu, bisa sewa jet keluarga negeri serta keluar berpoya-poya di atas derita rakyat. Buktikan aja di persidangan kalau itu ijazah asli, jangan cuma fotokopi. Kan beres biar para termul tidak gaduh terus. Aduh bapak ini kelihatan banget kalau penjilat PKPK. Kok bukan bantu perbaikan negara ini? Problem Indonesia hari ini adalah keserakahan Mulyono and the gang. Indonesia pasti akan damai, makmur dan sejahtera tanpa Mulyono dan ternak-ternaknya. Kita berpikir untuk kedepannya, maka kita harus persiapkan anak-anak yang sekarang untuk Indonesia yang akan datang. Kids harus gemilang 10 tahun, 15 tahun, dan 20 tahun nantinya. Saya sedang dan angkat topi kepada politisi yang punya malu. Kalau tidak punya malu, berbuatlah sesukamu. Jajah bermasalah meskipun menyerah. Bila tidak punya kompetensi, meskipun tahu diri. Ya, namanya politik. Politik itu kejam, saling menghujat. Dapatnya apa dosa? Hidup sementara, bos. Kerja yang baik dulu. Ingat, saat ini udah banyak banget yang keracunan MBG. Ya udah jelas banget tahu, nggak cuma ijazah Gibran tapi juga Jokowi. Kalau masih bersatu, nggak bikin ikut menggugat. Itu namanya pendukung Jokowi. Itu betul bukan logika dialektika, tetapi kebencian biar lawan bicara diserang pribadi. Nah, teman-teman semua, di mana kita melihat salah satu cuplikan video ini, drama Korea Jokowi tamat. Nah, PDIP mengaku tahu ijazah Gibran palsu, sekarang waktunya bongkar. Nah, teman-teman semua, sekian dari channel saya. Mari kita lihat di channel selanjutnya. Salam NKRI, harga mati.